Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Prananda Adhika Santosa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester untuk mata kuliah pemrograman PLSQL. Untuk soalnya sendiri, yaitu membuat video presentasi tentang hasil dari tugas proyek mata kuliah. Kemudian nanti akan diupload di YouTube dan linknya dilampirkan di lembar jawab. Di sini saya sudah membuat sedikit untuk file PPT-nya. Pemrograman PLSQL Jenah akhir semester atas nama saya Prananda Dika Sanusia dengan NIP 23040102023. Nah, di sini saya membuat untuk database Assessment Center atau informasi aplikasi Assessment Center pegawai ASN, yaitu dengan latar belakangnya sendiri memiliki peran penting dalam menilai kompetensi, potensi, dan kesulitan aparatur sipil negara. Namun, banyak instansi masih mengelola proses asesmen secara manual atau menggunakan aplikasi yang tidak terintegrasi dengan data pegawai, jadwal, dan hasil penilaian tersebar di berbagai file. Untuk menjawab tersebut, diperlukan pengembangan sistem informasi assessment center yang berbasis database relasional PLSQL. Nah, untuk tujuan pengembangan sistem meliputi membangun database terstruktur yang memuat data pegawai, jenis asesmen, dan hasil penilaian. Menerapkan PLSQL melalui prosedur fungsi trigger untuk otomasi proses. Urgensi penelitian terletak pada kebutuhan digitalisasi pengelolaan asesmen ASN sebagai bagian dari data kelola pemerintahan berbasis data. Nah, untuk key milestone-nya sendiri, untuk progres UAS ini sudah 100%, yaitu sistem database assessment center pegawai ASN telah selesai dirancang dan diimplementasikan, yaitu mampu dalam CRUD atau CRUD, create, read, update, delete secara penuh. Kemudian nanti untuk laporan bisa menggunakan join dan view. Function trigger dan store prosedur telah diimplementasikan untuk otomatisasi pengolahan data. Database siap digunakan sebagai prototipe sistem informasi assessment center. Nah, untuk struktur database sendiri, eh, DB Assessment Center ini mempunyai beberapa tabel. Yang pertama ada tabel pegawai, asesmen, kompetensi, asesor, periode riwayat pengembangan. Kemudian nanti bisa direalisasikan antar tabel. Dan implementasi Postgre ini menggunakan Navigate PostgreSQL. Itu, nah untuk output sistemnya nanti ada laporan lengkap hasil asesmen pegawai, nilai, kemudian data pegawai asesmen dan lain-lain sebagainya. Status saya proyek sudah 100%, CLUD berjalan normal, view laporan berjalan. Ini adalah tampilan sedikit terkait dengan database. Saya coba untuk pindah ke Navigate-nya. Nah, di sini sudah saya bikin untuk DP Assessment Center yang mempunyai beberapa tabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tabel. Ada tabel assessment, asesor, hasil assessment, kompetensi, pegawai, penilaian, periode penilaian. Nah, untuk tabel-tabel ini saya membuat dengan query create tabel, kompetensi, ID kompetensi sebagai primary key, nama kompetensi varchar, kategori varchar, deskripsi, teks. Semua. Kemudian untuk tabel penilaian ini juga kita menggunakan constraint untuk for- foreign key-nya ID pegawai, referensi pegawai, on delete cascade, sampai dengan eh, periode, forensic ID periode, periode penilaian. Nah, kemudian di sini saya membuat untuk riwayat pengembangan. Kita refresh dulu untuk database-nya. Nah, ini sudah muncul untuk riwayat pengembangan. Kemudian saya memasukkan beberapa data raw di masing-masing tabel. Di sini ada tabel kompetensi untuk melihat kita bisa select bintang. Select bintang. Untuk melihat isi dalam tabel kompetensinya. Tuh.
Kemudian ada saya masukkan untuk di tabel periode penilaian. Di sini ada assessment center semester 1, 2 untuk tahun 2023, 2024, dan 2025. Itu juga untuk penilaian, tabel penilaian, tabel riwayat pengembangan. Nah, di sini saya juga membuat untuk eh, laporannya untuk menjoinkan beberapa tabel. Nah, di sini sudah muncul. Untuk laporannya, saya menjoinkan dari tabel pegawai untuk P nama pegawai, kemudian di PN, PN atau penilaian, itu diambil oleh ID pegawai, mahasiswa penilaian, dan menghasilkan report seperti ini. Jadi ada nama pegawai, nama kompetensi, nama asesornya, tahun, nilai, dan rekomendasinya. Tuh. Ini saya coba untuk apa namanya update. Update untuk data pegawai dengan jabatan manajer di mana ID-nya adalah satu. Ini dia berhasil untuk mengupdate. Hmm, kita lihat untuk hasilnya. Saya bintang pegawai. Nah, ini sudah berubah menjadi manajer. Kemudian untuk query delete, kita coba untuk mendelete satu pegawai. Coba delete, kemudian kita lihat lagi. Sukses mendelete dari tabel pegawai di mana di pegawainya satu. Kita lihat kembali. Nah, sudah hilang atau sudah terhapus di dalam eh, tabel pegawai. Demikian untuk presentasi dari ujian akhir semester dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.